Oke, pada pertemuan kali ini akan kita bahas mengenai pengujian rata-rata populasi dari lebih dari dua populasi, ya. Tapi sebelumnya akan saya perkenalkan bagaimana menggunakan Microsoft Excel ini untuk statistik deskriptif, ya. Jadi seandainya kita punya data ini, kita punya data dari tiga populasi yang diwakili oleh sampel-sampelnya, sampel A, B, C, ya, sampel A, B, C ini. Saya hapus dulu nih, ini nggak perlu. Oke, jadi kalau mau secara individu kita mau menghitungnya begini misalnya, mau menghitung rata-rata misalnya, atau jumlah ya, jumlah misalnya. Oke, kita kesampingkan sini nggak masalah, masalah jumlahnya ya. Kemudian misalnya varian sampelnya, var TS ya. Kita karena mau kita kopikan ke sebelah kanannya biar sama panjang begini. Oke. Jadi walaupun ada tempat kosong di sini yang kita sorot nggak masalah. Jadi kalau ini kita kopikan ke kanan, kita langsung dapatkan rata-rata dan variannya juga, ya. Rata-rata dan varian sampelnya. Tapi kalau pekerjaan seperti ini kita lakukan, ya, akan makan banyak waktu. Kita bisa menggunakan apa yang disajikan oleh Excel ini dengan modul data analisisnya, add-ins-nya ini. Kita gunakan statistik deskriptif ya, deskriptif statistik di sini. Ini ya, deskriptif ya. Oke, yang mana yang kita sorot ini semuanya ini. Ingat ya, sampai yang terpanjang ini. Nah, ini ya. Kemudian label, karena kita menyusunnya ke bawah gini, label ini nama variabelnya di baris pertama. Label row-nya kita tulis, harus klik begini. Sekali lagi ini kita klik kolomnya karena kita menulis datanya dalam bentuk kolom seperti ini. Kalau kita menulisnya dalam bentuk baris yang kita klik rows-nya. Oke. Jangan lupa klik summary statistik. Mungkin kita ingin mencari nilai terbesarnya ya. Nilai terbesarnya berapa? Nilai terkecilnya berapa ya? Boleh sini. Kalau di sini 2 artinya terbesar kedua, di sini 2 terkecil kedua gitu. Oke. Nah, range outputnya mau letakkan di mana? Misalnya di sini kita klikkan di sini misalnya ya. Nah, maka kita bisa memperoleh informasi statistik deskriptif itu dari ketiga sampel tersebut ya. Jadi apa saja yang disajikan? Rata-ratanya. Standar error, median, modus, standar deviasi, varian sampel, kurtosis ya. Kurtosis itu kelancipan. Ini kemiringan ya. Biasanya ekses kurtosis. Ekses kurtosis itu nilai kurtosis yang setelah dikurangi 3 gitu. Jadi kemudian ini ring itu maksimum dikurangi minimum. Jadi kalau maksimum kurangi minimum 14 ya. Jumlahnya berapa dan sebagainya. Nah, ini otomatis langsung kita tidak mencari satu-satu seperti ini ya. Tidak mencari satu-satu seperti ini. 38 ya, 38,92 kan. Loh kok 507? 507 itu kan sumnya ini ya, sumnya. 752 per 39-nya. Nah, ini statistik deskriptif. Nah, oke. Mean, median, modus, ukuran pemusatan. Standar deviasi, sampel varian itu mengukur penyebaran data. Skewness mengukur kemiringan. Ya. Ini momen ketiga di sekitar nilai tengah. Ini momen keempat di sekitar nilai tengah. Jadi momen pertama sekitar titik pusat itu rata-rata. Momen kedua di sekitar nilai tengah varian. Ya. Oke. Kita bergerak ke pengujian rata-rata populasi. Ya, pengujian rata-rata populasi dari ketiga data tadi. Apakah kalau ini masing-masing sampel ini mewakili populasinya, apakah ketiga populasi memiliki rata-rata yang sama? Jadi semua rata-rata populasi sama nilainya. Itu hipotesis 0. Tandingannya sedikitnya ada sepasang. Sepasang itu bisa AB,
Bisa AC, bisa BC, bisa tiga-tiganya sedikitnya. Andaikan taraf nyata pengujiannya 5%, ya. Nah, kita bisa menggunakan modul tadi juga, ya, modul tadi ya. Jadi data analisis ya. Analisis ini ANOVA single factor gini ya. ANOVA single factor, kita klik gini ya. Kita input ringnya gini, nyorotnya gini. Ini cara nyusun datanya, cara menganalisisnya begini ya. Kemudian oke, ini kolom sudah benar, label row-nya jangan lupa diklik. Ini 5%, 1% juga bisa diganti. Ini di default-nya ya, default-nya. Kemudian letakkan di mana meletakkan di sini. Oke, klik di sini ya. ANOVA single factor. Ini mulainya di sini mulainya. Oke. Baru diklik. Oke, gitu ya. Nah, ini saya akan timpa dari apa yang sudah ditulis di situ ya. Nah, ini kan nimpa ya. Nimpa. Sekali lagi, ini statistik deskriptifnya, ini ANOVA-nya, analisis variannya, yang digunakan untuk menguji H0 dan H1 ini. Yang perlu lihat, ini statistiknya adalah statistik F, ini nilai peluangnya. Nah, kalau nilai peluang ini lebih kecil dari nilai taraf nyata pengujiannya, maka hipotesis 0 berdasarkan sampel ini ya, tidak bisa diterima. Nah, gitu ya. Artinya berdasarkan sampel ini ada rata-rata populasi yang sedikitnya ada sepasang rata-rata populasi yang nggak sama gitu ya. Nah, yang nggak samanya gimana? Nah, itu kita uji seperti pada pengujian dua populasi ya, A dengan B, A dengan C, dan B dengan C ya. Oke, itu caranya. Kalau kita memiliki istilahnya ini uji rata-rata lebih dari dua populasi ya. Oke, atau ini uji satu faktor, karena faktornya apa? Faktor kelas. Kalau kita punya dua faktor, cara menyusunnya begini. Nah, ini cara menyusunnya. Dua faktor tanpa ulangan. Artinya begini, kita memiliki informasi yang ditabelkan seperti ini. Dari kelas ini ada kelasnya misalnya, kelasnya nilai rata-rata per kelas ya, menurut metode pembelajaran dan kelompok siswa. Ya, ini reguler, bilingual, akselerasi ini ya. Kemudian ini kelasnya ya. Ini metode yang dipakai 1 2 3 4. Ini nilainya segini. Nah, oke. Misalkan metode 1 itu dengan guru di kelas, metode 2 tanpa guru di kelas, metode 3 dengan guru secara daring, metode 4 ini gitu ya misalnya. Nah, nanti analogi aja. Kalau memiliki permasalahan yang mirip seperti ini, susunan datanya. Nah, kita bisa menganalisis yang ini juga tanpa harus pakai paket yang lebih besar ya. Caranya data analisis, ya di sini dua faktor. Ini apa? Dua faktor tanpa ulangan. Kita menggunakan two factor without, tanpa ya, without replication. Oke. Nah, setelah di oke, input ringnya ini ya, jangan lupa cara input ringnya gini ya. Jangan lupa labelnya, oke, klik. Ini defaultnya 5%, mau diganti 1% boleh ya. Kemudian letakkan ringnya di mana output ringnya di sini ya. Mulai sini ya, klik gitu ya. Kalau ini kita klik oke, akan nimpa hasil ini. Oke. Nah, nimpa kan? Nah, terus yang dibaca yang mana yang dibaca? Yang dibaca yang di bawah. Ini kan summary statistiknya. Yang dibaca yang di bawah ini ya. Oke. Nah, ini. Nah, nilai peluangnya mana? Nilai peluangnya ini. Oke. Nilai peluangnya nah, yang berikan arti bahwa ya, kelompok siswa berpengaruh signifikan dalam nilai. Ini metode pembelajaran berpengaruh signifikan pada taraf 3%. Ya, 3%. Kalau 5% masih signifikan. Kalau 1% enggak lagi. Kalau ini 1% signifikan. Apalagi 5% karena ini 3,42 kali 10 pangkat min 6. Artinya nilai ini sebetulnya 0,00000 baru 3 gitu ya. Oke, ini kalau kita punya dua faktor. Kenapa dua faktor? Faktor pertama itu metode pembelajaran. Faktor kedua
kelompok siswa ya. Oke. Kalau ini 2 faktor ya, tapi dengan ulangan. Caranya begini. Nah, reguler metode 1, ini ada ulangannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ada 10 data, 10 data, semuanya 10 data. Nah, ini yang disebut dengan ulangan ya. Dengan ulangan. Jadi kita menganalisisnya tetap menggunakan ini tadi solver ya. Sorry, bukan solver. Data analysis two factor with replication ya. Kalau tadi without, sekarang with. Yang mana yang disorot? Yang disorot yang ini ya. Jangan lupa sampai sini nyorotnya. Nah, ini ada ada 3. Jadi kalau mau begini ya. Nah, gitu. Banyaknya baris per sampel berapa? 10. Ini harus sama nih. Ini kelemahannya ini harus sama ya. Banyaknya sampel harus sama. Oke, baru diklik OK. Ya. Setelah nanti kita letakkan di mana output ringnya. Nah, oke. Output ringnya di mana? Mulainya di sini ya, di sini. Di ANOVA two factor with replication. Nah, hasilnya seperti ini. Yang kita baca sekali lagi yang ada di bawah tabel ANOVA sini. Nah, karena ada ulangan, kita memungkinkan mendapatkan informasi mengenai interaksi antara kelompok siswa dan metode pembelajaran. Ini kebetulan interaksinya juga signifikan nih. Kelompok siswanya signifikan, metode belajarnya signifikan, interaksinya juga signifikan. Oke. Nah, terus dibahas menurut ya kajian ilmu masing-masing. Baik ya. Oke. Ini sama seladanya sama. Ini kopinya aja berlebih ya. Kopinya berlebih ya. Oke, yang terakhir untuk menguji korelasi. Korelasi, tahu kan korelasi? Korelasi itu mengukur keratan hubungan antara dua variabel. Ini pretest dan post-test misalnya. Atau persepsi masyarakat sebelum adanya program bantuan dan setelah adanya program bantuan misalnya. Nah, oke. Nah, ini ada 2 korelasinya, korelasi perusahaan produk momen dan korelasi peringkat ya. Korelasi Spearman. Nah, Spearman rank correlation. Jadi korelasi peringkat Spearman. Ini Pearson product moment. Kalau Pearson product moment kita dengan Excel bisa ya. Tapi pada prinsipnya begini ya. Ini kalau Pearson product moment dengan rumus saja korel pretest post-test begini. Kira-kira pretestnya ini. Ini saya beri nama pretest, ini saya beri nama post-test ya. Kemudian kalau Pearson ini kita harus membuat peringkat dulu. Peringkat bahwa 65 ini di antara data ini peringkat berapa. Ya. Caranya rumusnya begini, rank TAVG B4 ini ya, B4 ini relatif terhadap pretest ya. Itu peringkat berapa kalau disusun naik gitu ya. Demikian juga yang di sini juga di ranking ya. Setelah itu selisihnya itu dikuadratkan, baru dijumlahkan ya, baru dijumlahkan. Kemudian baru dihitung peringkat korelasi Spearman-nya ini dengan rumus ini. 1 dikurang 6 kali G15 ya, 6 kali ini dibagi banyaknya data ya, kali banyaknya data kuadrat min 1. Banyak data 10 ya. Banyak data kuadrat min 1 99 ya, gitu ya. Nah, oke. Nah, korelasinya 0,9 ya. 0,9 itu nilai korelasi itu paling kecil min 1, paling besar plus 1. 0,9 ini plus 1. Artinya semakin tinggi pretest, semakin tinggi juga post-test ya. Sejalan. Kalau tandanya positif. Kalau negatif berbalik arah. Satunya naik, satunya turun. Oke. Ini untuk menguji apakah kedua populasi memiliki korelasi atau tidak. Kedua populasi tidak berkorelasi,
tandingannya kedua populasi berkorelasi. Ya, tidak itu hipotesis 0 berkorelasi hipotesis tandingannya. Nyatanya nilai hitungnya, nilai T hitungnya menggunakan rumus ini ya. Ini korelasi sampel, ini korelasi sampel kuadrat, ini banyaknya sampel yang dipakai. Ya. T-nya memiliki nilai 8,67, nilai peluangnya ini dengan menggunakan rumus T-list ya, dengan distribusi itu 0,000024. Yang mana nilai ini jauh lebih kecil dari 5%, sehingga kesimpulannya kedua populasi berkorelasi secara signifikan. Itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.